kita masuk ke pemateri yang berikut. Bapak Ketua DPRD Flores Timur, Ahmad Robert Rebonkerta, waktu dan kesempatan kami sampaikan. Kami menanti jawaban dari Pak Robert Rebonkerta terkait dengan dukungan politik DPRD dalam pembentukan lembaga adat desa di Flores Timur. Kepada Ahmad Robert Rebonkerta, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Kami sebelum saya menyampaikan presentasi pikiran terkait dengan dukungan politik DPRD secara kelembagaan dalam pembentukan lembaga adat. Di awal presentasi kepada teman-teman yang terhimpun dalam Oring Adonara di Kupang yang telah memediasi pertemuan virtual ini dalam kerangka untuk sebuah pembangunan berkelanjutan di daerah Kabupaten Flores Timur, khususnya untuk pembangunan soal lembaga adat. Terima kasih untuk itu semua, dan saya pikir bahwa DPRD secara kelembagaan perlu memberikan apresiasi yang luar biasa karena ini merupakan awal baik untuk kita bisa bersama-sama membangun Flores Timur dalam berbagai aspek. Yang kedua, saya perlu juga menyampaikan Dr. Ahli Hukum dan Bapak Lambert Mentokan, orang Adonara atau Panara yang ada di Kupang, Bapak Bupati Flores Timur, Bapak Hubertus Antonius Hubertus Geghajon, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, singkatnya teman-teman yang ada di Pemda Kabupaten Flores Timur, dan kepada segenap kita yang terlibat dalam diskusi yang luar biasa ini, saya menyampaikan selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan dukungan politik DPRD dalam pembentukan lembaga adat desa, saya perlu menyampaikan pikiran ini di awal bahwa DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang memiliki kemitraan dengan Pemda. Terhadap konsep pemantapan lembaga adat desa, DPRD secara kelembagaan tentu saja siap untuk menyatakan dukungan politik. Dukungan dimaksud akan berproses sesuai mekanisme kelembagaan dan tentu pula sesuai batasan fungsi yang diemban di lembaga DPRD. Pertama, saya menyoroti soal fungsi pengawasan. DPRD memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan atau aktivitas eksekutif, sebab fungsi pengawasan merupakan ciri utama kehidupan berdemokrasi dalam kedaulatan rakyat. Dan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, DPRD akan terus pada setiap tindakan pemerintah daerah, fokus pada setiap tingkat daerah atas tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap program yang disepakati bersama secara berkemitraan. Selain fungsi pengawasan, DPR secara kelembagaan juga fungsi-fungsi yang diemban oleh DPRD sebagaimana dimaksud tentu saja dioptimalkan seirama dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kebijaksanaan pemerintah daerah, termasuk jika ada keinginan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan lembaga adat desa di Kabupaten Flores Timur. Yang berikut soal fungsi legislasi. Dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2020, pada konteks Propempeda tahun 2020 secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Flores Timur telah menyatakan persetujuan untuk pencabutan Perda Kabupaten Flores Timur nomor 17 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan desa, dan selanjutnya DPRD perlu mendorong pemerintah daerah untuk segera menerapkan Perbuk tentang pedoman pembentukan lembaga adat.
Dan selanjutnya secara normatif, tentu 11 tahun 2018 telah mengamanatkan adanya penetapan pedoman pembentukan lembaga adat desa dengan peraturan bupati. Sehubungan dengan itu, maka untuk secara kelembagaan, kami mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah agar kelembagaan adat di desa-desa dapat segera terbentuk. Pada prinsipnya, DPRD secara kelembagaan akan memberikan dukungan sesuai batasan fungsi dan kewenangan yang ada. Dan terakhir, fungsi anggaran, tentunya lembaga DPRD memberikan jaminan alokasi anggaran untuk fasilitasi pembentukan peraturan desa, reaktualisasi dan revitalisasi lembaga adat desa di Kabupaten Flores Timur. Jaminan yang saya maksudkan ini adalah bahwa jika pemerintah proses di tingkat kelembagaan untuk memberikan dukungan atas proses pemantapan lembaga. Yang saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya untuk memantapkan jaminan alokasi anggaran untuk fasilitasi pembentukan peraturan desa, reaktualisasi dan revitalisasi tentang lembaga adat desa di Kabupaten Flores Timur. Jaminan adalah bahwa jika pemerintah sudah memulainya sebagaimana mekanisme penyelenggaraan kepemerintahan yang ada, maka sudah tentu secara kelembagaan DPRD akan menyelenggarakan proses di tingkat kelembagaan untuk memberikan dukungan atas proses pemantapan lembaga adat desa. Dan terakhir soal fungsi anggaran. Lembaga DPRD memberikan jaminan alokasi anggaran untuk fasilitas pembentukan peraturan desa, reaktualisasi dan revitalisasi lembaga adat desa di Kabupaten Flores Timur. Jaminan yang saya maksudkan adalah bahwa jika pemerintah sudah memulainya sebagaimana mekanisme penyelenggaraan kepemerintahan yang ada, maka sudah barang tentu pula secara kelembagaan DPRD akan menyelenggarakan proses di tingkat kelembagaan untuk memberikan dukungan atas proses pemantapan lembaga adat desa. Demikian pandangan yang saya sampaikan malam hari ini. Kiranya untuk memantapkan kelembagaan adat desa, DPRD Kabupaten Flores Timur akan selalu membuka ruang bagi siapa saja yang berniat untuk dapat memberikan pikiran dan secara konstruktif demi optimalisasi fungsi-fungsi yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Demikian, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua DPRD Flores Timur, KBKK, KB Amak, Robert Rebon Kerta. Jawaban dari Ketua DPRD sesungguhnya bisa membuat kita bernapas lega di kelompok Apu-Oring virtual ini, karena sikap yang disampaikan oleh DPRD Flores Timur sesungguhnya juga gayung bersambut, bersinergi dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita dorong, apa yang kita gagas selama diskusi berjilid-jilid di Apu-Oring ini. Terima kasih kami sampaikan ke DPRD Flores Timur yang sudah memberikan dukungan dari berbagai aspek, dari aspek pengawasan, aspek budget, dan juga telah sepakat untuk ingin mencabut Perda 17/2006. Hal itu sudah sangat luar biasa bagi keluarga besar di Apu-Oring ini. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, upaya untuk mencabut Perda 17/2006 itu sudah bisa dilaksanakan. Kami menanti kabar selanjutnya. Oke, baik, kita beralih ke narasumber kita yang berikut, Bapak Dr. John Tubahelan. Tetapi sebelumnya, saya minta kepada semua peserta, selain narasumber, mohon audionya dimatikan. Karena
kita banyak orang, sehingga host juga kadang tidak memantau pergerakan yang ada di dalam forum ini. Mohon dengan kesadaran sendiri untuk mematikan audionya, sehingga tidak mengganggu kebisingan ya, atau menciptakan kebisingan di dalam forum ini. Amak John Tubahelan akan menyampaikan materinya dari aspek bagaimana merancang regulasi pendukung untuk pembentukan lembaga adat desa. Kepada Amak John, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Amak John. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Rudi sebagai moderator. Selamat malam, Opo Alap, Kak Ari, Baibreu Wangkai. Selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam. Pada malam hari ini kita melaksanakan diskusi lanjutan yang berkaitan dengan pembentukan lembaga adat desa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat. Yang pertama, hormat kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya. Hormat kepada Pak Ketua DPRD, dan juga kepada semua saudara-saudara peserta diskusi pada malam hari ini. Saya disodorkan judul untuk kita diskusikan malam hari ini, yakni merancang regulasi pendukung pembentukan lembaga adat desa. Dilihat dari judul ini, ya memang cukup abstrak apa yang dimasukkan dengan regulasi pendukung, tetapi saya berusaha untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh panitia atau ya pelaksana berdasarkan ya pengetahuan saya yang saya pelajari di semester 1 Fakultas Hukum Undana di tahun 1980, yang mana para pakar membagi hukum itu dilihat dari kriteria masa berlakunya, yaitu hukum itu dibedakan atas dua. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Kalau dihubungkan dengan lembaga adat desa, maka hukum yang berlaku saat ini mulai dari tingkatan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun di sana tidak tersurat, tetapi secara tersirat ada pengaturan mengenai lembaga adat desa. Turunannya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di situ di dalam pasal 95 diatur secara jelas tentang lembaga adat desa. Lalu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Itu menyangkut pelaksanaan dari Undang-Undang Desa. Produk hukum yang berikut sebagai ius constitutum, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ya, mengenai ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini, kita sudah diskusikan pada waktu yang lalu. Saya lupa jilid berapa, antara 3 atau 4, tapi kita sudah bicarakan secara mendetail. Maka yang berikut, kita ingin melangkah bicara soal ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan, hukum yang diangan-angankan, atau hukum yang diharapkan. Dalam hubungan dengan lembaga adat desa, kalau kita perhatikan pengaturan secara tegas dan jelas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 18 tahun 2018. Di situ ada perintah untuk pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga adat desa, yaitu dengan peraturan desa. Tetapi di dalam ketentuan Permendagri itu juga diatur bahwa peraturan desa itu harus berpedoman pada peraturan bupati. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ius constituendum dari lembaga adat desa itu ada dua produk hukum, yaitu peraturan bupati sebagai pedoman dan peraturan desa yang menjadi dasar pembentukan lembaga adat desa. Keduanya merupakan hukum yang diharapkan yang harus dibentuk secara berurutan. Tidak bisa sekali jalan. Yaitu bahwa pembentukan peraturan bupati itu harus didahulukan sebelum kita memulai pembentukan peraturan desa. Karena pembentukan lembaga adat desa itu sendiri didasarkan pada peraturan desa, tetapi harus berdasarkan pada pedoman yang dibuat oleh bupati, yaitu dalam bentuk produk hukum peraturan bupati. Saya pikir diskusi kita di malam hari ini, kita tidak bicara perdesnya. Tetapi kita harus bicara perbuk. Karena kalau kita bicara perdes, itu terjadi satu lompatan. Dan lompatan itu bisa menyesatkan. Artinya bahwa kita bicara perdes yang tidak memberikan makna apa-apa, karena perbuknya belum terbentuk. Maka saya mengharapkan sebentar di dalam diskusi, kita semua memberikan perhatian pada pembentukan peraturan bupati itu sendiri sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan desa menjadi landasan dari lembaga adat desa. Maka saya hubungkan dengan judul yang diberikan oleh pelaksana atau panitia ini, yang dimasukkan dengan regulasi itu adalah peraturan bupati itu sendiri. Tidak termasuk peraturan-peraturan yang sudah ada dan berlaku, dan juga tidak termasuk di dalamnya adalah peraturan desa. Maka selanjutnya saya ingin bicara sedikit tentang peraturan bupati itu sendiri sebagai ius constituendum yang memberikan dasar atau pedoman bagi desa-desa di Kabupaten Flores Timur untuk memulai menginisiasi pembentukan sebuah lembaga adat desa di tiap-tiap desa. Ada 3 hal menjadi fokus pembicaraan saya kalau kita bicara tentang peraturan bupati. Hal yang pertama, perbup itu menjadi kewenangan siapa? Siapa di sini yang dimasukkan adalah organ atau pejabat. Saya pikir menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah jelas bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah soal kewenangan dari organ atau pejabat. Maka saya pikir perlu saya tegaskan di sini bahwa yang memiliki kewenangan membentuk peraturan bupati adalah bupati itu sendiri. Tidak melibatkan DPRD, kecuali DPRD itu dalam posisi sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Misalnya begini, ada pengawasan dari DPRD, Pak Bupati, ini Permendagri sudah keluar dari tahun 2018. Di situ ada perintah perlu buat peraturan bupati. Kenapa sudah 2 tahun ini belum buat? Saya rumuskan dalam bahasa yang sederhana seperti itu. Itu fungsi pengawasan DPRD. Jadi soal kewenangan itu menjadi hal penting karena ya bagi kami yang belajar ilmu hukum, pembentukan sebuah produk hukum itu harus berdasarkan kewenangan. Kalau tanpa kewenangan, produk hukum itu boleh dikatakan ilegal atau tidak sah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, pembentukan perbup itu menjadi kewenangan bupati. Apakah rakyat atau pihak lain tidak perlu terlibat? Jawabannya, rakyat ataupun pihak lain di luar dari itu boleh terlibat. Pendasarannya adalah dari teori demokrasi itu sendiri.
di dalam ajaran demokrasi kita tahu bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa walaupun kita sudah memilih wakil-wakil kita baik di DPRD maupun di lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah jabatan politik, bupati, wakil bupati, tetapi peran serta rakyat itu tetap ada. Tidak ada demokrasi kalau tidak ada partisipasi. Jadi demokrasi itu substansinya adalah partisipasi. Jadi dapat saya tegaskan di sini bahwa ya secara kewenangan Perbup itu menjadi kewenangan bupati, tetapi pihak-pihak lain juga boleh ikut ambil bagian. Tetapi ya harus dikomunikasikan, menjalin hubungan dengan pihak yang berwenang. Kalau tanpa itu yang dilakukan akan sia-sia. Itu yang pertama ya, yang menjadi fokus pembicaraan saya pada malam hari ini. Yang kedua, soal prosedur. Mulai dari mana sampai di mana itu Perbup dibuat. Saya melalui penelitian ketika menulis tesis dan disertasi bahwa pembentukan suatu produk hukum dimulai dari gagasan atau ide. Gagasan itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari organ atau pejabat yang berwenang, bisa juga dari rakyat, baik perorangan maupun kelompok, LSM atau organisasi kemasyarakatan yang lain. Ya, dalam politik itu kita kenal ada istilah suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Biasanya yang memiliki kewenangan itu ada pada suprastruktur politik. Tetapi dalam demokrasi, infrastruktur politik tidak diabaikan begitu saja. Tapi mereka juga perlu diberi ruang, berperan serta dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya pikir gagasan itu datang dari Pak Bupati beserta stafnya, biasanya dimulai dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah ya. Dulu namanya SKPD. Mungkin yang relevan di sini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dulu namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menginisiasi, membuat gagasan dan merancang. Nah, produk hukum yang namanya Perbup menjadi pedoman pembentukan lembaga adat desa. Ide atau gagasan itu harus dikomunikasikan dengan bagian hukum, karena menyangkut teknis hukum, itu saya pikir Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang begitu menguasai, sehingga perlu melibatkan bagian hukum di tingkat pemerintah daerah kabupaten. Dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Yang berikut, kemungkinan lain adalah gagasan itu datang dari pihak di luar dari yang berwenang. Ya. Ide atau gagasan memulai suatu produk hukum itu datang dari luar. Maka ide atau gagasan itu harus dikemukakan, didiskusikan, dan perlu dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah bupati. Sehingga produk yang mungkin nanti dihasilkan itu bisa digunakan dalam arti bahwa bisa ditindaklanjuti sampai pada tahap pembahasan, dan selanjutnya pada tingkat yang paling terakhir adalah pengesahan. Artinya bahwa saya mengikuti beberapa pernyataan komentar sebelum-sebelumnya, seolah-olah bahwa rancangan peraturan bupati itu kita di grup OPU-ORI ini sudah menyiapkan. Itu tidak benar, tidak benar. Yang benar adalah kita memiliki gagasan. Perlu dibentuknya peraturan bupati sebagai pedoman untuk pembentukan lembaga adat desa dengan peraturan desa. Itu yang benar. Jadi kita baru memulai gagasan, bukan kita membuat rancangan Perbup. Rancangan Perbup itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Setelah ide atau gagasan ini disetujui dan didukung bersama, maka tahap berikutnya adalah perancangan. Tentu di dalam ide itu ada diskusi, ada masukan-masukan dan lain sebagainya, lalu dihimpun, dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah rancangan sesuai dengan sistematika ya di setiap peraturan perundang-undangan itu kan dimulai dari konsiderasi menimbang, mengingat, kemudian bab 1 ketentuan umum, dan seterusnya sampai bab terakhir
ketentuan penutup. Itu sistematika yang kita tidak bisa menyimpang ya dari situ. Setelah ada rancangan tentu ada tahap pembahasan, tidak seperti di dalam pembentukan peraturan daerah sehingga pembahasannya lewat forum DPRD. Tetapi saya pikir penting juga bahwa rancangan peraturan bupati itu perlu dibahas. Pembahasan ini perlu meminta masukan dari pihak lain, yaitu ya penegak hukum, mungkin lembaga adat, artinya bahwa tokoh-tokoh adat, mungkin juga LSM dan lain sebagainya. Itu perlu partisipasi. Setelah pembahasan, tentu di akhirnya adalah menetapkan, mengesahkan, dan supaya produk hukum itu diketahui oleh umum dan ditaati, dipatuhi, maka perlu dimuat atau diundangkan dalam lembaran daerah atau berita daerah. Itu hal yang kedua yang saya bicarakan berkaitan dengan peraturan bupati sebagai ius constituendum. Hal yang ketiga menjadi catatan saya adalah materi muatan apa yang perlu diatur di dalam perbub itu. Perlu kita sepakati bahwa perbub ini menjadi pedoman, itu penting. Pedoman. Bukan perbub menjadi dasar pembentukan lembaga adat desa. Artinya bahwa walaupun perbub ini sudah dikeluarkan, sudah ditetapkan, lembaga adat desa belum terbentuk. Masih harus ditindaklanjuti lagi dengan sebuah produk hukum yang lain, yaitu peraturan desa. Maka saya tawarkan beberapa pemikiran berkaitan dengan materi yang diatur di dalam peraturan bupati. Hal yang pertama mengenai tata cara pembentukan lembaga adat desa itu sendiri. Tata cara ini berkaitan dengan prakasa masyarakat melalui musyawarah mufakat, biasanya difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian sebagai tindakan konkretnya adalah membentuk panitia. Nah, di sini perlu dimuat di dalam peraturan bupati bahwa perlu ada panitia musyawarah. Nah, supaya musyawarah itu bisa berjalan tertib, bisa berhasil dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, siapa-siapa yang terlibat dalam musyawarah itu sendiri, atau kita pakai istilah peserta musyawarah. Itu juga perlu diatur dalam perbub. Sehingga itu bisa memberikan pedoman, arahan, petunjuk bagi masyarakat desa dan juga pemerintah desa memulai inisiatif untuk pembentukan lembaga adat desa. Materi yang kedua yaitu mengenai susunan pengurus dan masa bakti. Ya, itu penting, pengurus. Siapa-siapa yang menjadi pengurus di lembaga adat desa ini? Apakah mereka-mereka yang punya status di dalam adat, atau mungkin sering disebut fungsionaris adat, tokoh adat, kepala adat, atau dengan nama lain? Kalau kita bicara lembaga adat, mestinya mereka yang punya posisi di lembaga adat yang asli itu yang boleh duduk di kepengurusan lembaga adat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Lalu perlu juga diatur pengurus itu masa baktinya berapa lama. Antara kita setuju 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun seperti masa jabatan kepala desa, ya terserah. Tapi menurut saya bahwa masa jabatan perlu diatur. Yang berikut, syarat-syarat untuk menjadi pengurus. Syarat, itu penting. Misalnya menyangkut usia, mungkin berkaitan dengan integritas, moralitas, dan lain-lain. Yang berikut materi yang keempat, yaitu pengangkatan dan pemberhentian pengurus lembaga adat desa. Itu perlu dimuat di dalam peraturan bupati, pengangkatannya oleh siapa, lalu dengan dasar hukumnya seperti apa, lalu dalam perjalanan mungkin tidak sampai pada akhir masa jabatan, dia diberhentikan, atau mungkin berhenti dengan alasan-alasan tertentu, itu juga perlu diatur di dalam peraturan bupati. Lalu materi yang kelima, hubungan dan tata kerja, itu penting. Hubungan dan tata kerja dalam susunan kepengurusan itu, juga tata kerja dengan anggota-anggota di dalam lembaga adat desa itu sendiri, itu penting. Lalu materi yang keenam berkaitan dengan pembiayaan. Karena pembentukan lembaga adat ini didasarkan pada undang-undang, maka
mengenai pembiayaan itu juga penting. Lalu hal yang terakhir adalah inventaris dari lembaga adat, atau mungkin kita juga bisa gunakan istilah kekayaan lembaga adat desa. Yang terakhir menjadi catatan saya untuk pihak-pihak yang berwenang membentuk Perbub ini, saya ingin tegaskan bahwa di dalam Perbub itu tidak boleh mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilihat dari teknik dan ilmu perundang-undangan itu tidak boleh. Suatu norma yang diatur dalam produk hukum yang lebih tinggi, ketika diatur kembali dalam produk hukum yang lebih rendah, itu artinya dengan diaturnya dalam produk hukum yang lebih rendah, akan menurunkan derajat norma itu. Tidak mungkin seorang gubernur kemudian diangkat menjadi bupati, kemudian menjadi camat, tidak boleh. Kalau dalam jabatan. Tapi dalam norma hukum juga demikian. Kalau norma sudah diatur dalam undang-undang, tidak boleh lagi diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, tapi faktanya di Indonesia hal seperti itu terjadi. Banyak materi yang sudah diatur dalam undang-undang, kemudian diatur lagi di dalam peraturan pemerintah, diatur lagi dalam peraturan menteri, diatur lagi dalam peraturan daerah, dan sebagainya. Saya harapkan kita di Flores Timur, saya pikir orang-orang pintar banyak. Jadi membuat sebuah perubahan bahwa merancang Perbub ini tidak boleh mengambil alih materi-materi yang sudah ada di dalam Undang-Undang Desa, peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Desa, Permendagri, dan lain sebagainya. Dan catatan saya yang terakhir, yakni materi Perbub tidak boleh mengatur substansi lembaga adat desa yang menjadi materi muatan peraturan desa. Itu penting. Karena tadi Pak Bupati sudah mengemukakan bahwa karakteristik lembaga adat asli di desa-desa di Flores Timur itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga itu menjadi ranah atau menjadi materi muatan dari peraturan desa. Nah, kalau di dalam Perbub itu sudah diatur dengan menggunakan satu istilah, menggunakan satu nama, maka nanti menjadi kesulitan bagi desa-desa ketika merancang peraturan desa, karena antara satu desa dengan desa yang lain itu berbeda-beda. Sehingga di dalam Perbub itu bisa merangkum semua, mencakup semua. Nah, maka gunakan istilah yang tepat, bisa tadi tarane kintarawana, lawo lenyi, lawo wara, lawo dan desa itu bagaimana, dan seterusnya itu kalau boleh termuat di dalam peraturan Bupati ini. Nah, saya juga menyampaikan apresiasi pada Pak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD bahwa mereka sudah memulai, yaitu dengan rencana mencabut peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik. Halo. Baik. Terima kasih. Bapak John, minum air dulu, Bapak John. Terima kasih untuk Kamak John Tubahelan. Sangat runut apa yang disampaikan oleh Bapak John, bahwa sesungguhnya pertemuan TITA ini juga bagian dari upaya kita untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, khususnya dalam upaya mendorong lahirnya lembaga adat desa. Karena menurut Bapak John, demokrasi yang dibangun tanpa partisipasi adalah sesuatu yang kosong. Baik Bapak John, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak John terkait dengan prosedur, terkait dengan muatan materi, dan terkait dengan kewenangan, sesungguhnya sudah semakin memberi pencerahan untuk kita semua, dan juga bisa bertaut dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan juga Ketua DPRD Flores Timur. Tentu kedepannya perlu diatur jikalau partisipasi ini dimungkinkan atau diterima sebagai hal baik oleh pemerintah maupun DPRD Flores Timur, tentunya mekanisme formal pemerintahan itu diatur oleh Bupati dan juga DPRD yang ada di Flores Timur.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, KB Amag, KB Kakak, Ari, Kopo Allah, Baibreu, Melansenare Manggae, kepada para narasumber, Pak Bupati, Ketua DPR, dan juga Bapak John Tubahelan. Kita bertahan dulu untuk masuk ke sesi berikut. Ada beberapa penanggap, nanti akan saya kasih kesempatan, tetapi untuk merelaksasi suasana kita yang sudah berjalan dalam materi yang begitu baik, bagus, kita akan menghadirkan satu konten hiburan. Kita memberi kesempatan kepada Amag Rafael Raran dan kru yang ada di Desa Balaweli yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk ada bersama kita di Epori ini. Kita akan menikmati suguhan gambus klasik dengan Sole Karo Lolon yang akan dimainkan oleh Bapak Rafael dan didukung oleh Kepala Desa dan beberapa orang lain di Desa Balaweli. Kepada Bapak Rafael, waktu dan kesempatan kami berikan.